instant coffee, pembuka mata di pagi hari atau hal yang mengkhawatirkan di kemudian hari. Siapa sih di sini yang tiap hari kerjaannya minum kopi terus? Apalagi mahasiswa-mahasiswa kayak kita gini, kalau dapat kelas pagi, gimana mau bangun kalau nggak ada kopi kan ya? Tapi kan nggak mungkin tiap hari beli kopi yang mahal. Jadi, pasti udah nggak asing lagi nggak sih sama yang namanya instant coffee? Tinggal seduh air panas, atau bahkan tinggal buka kaleng. Emang semudah itu. Tapi, apakah kopi instan itu aman itu untuk dikonsumsi? hai, kenalin, aku Tita. Dan yuk kita kupas bersama-sama. Jadi, apa sih kopi instan itu? Kopi instan adalah minuman berbasis kopi yang dibuat dengan cara mengeringkan ekstrak kopi cair sendiri menjadi bubuk yang mudah larut. Nah, jadi kopi ini tuh tentu saja dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, sehingga cocok dengan gaya-gaya hidup sekarang kita yang serba praktis. Nah, tapi gimana sih cara pembuatannya? Jadi, untuk proses pembuatannya sendiri ada dua metode utama. Ada spray drying dan ada freeze drying. Nah, jadi apa sih bedanya? Spray drying sendiri adalah proses pengeringan cepat dengan menyemprotkan ekstrak kopi cair ke dalam udara yang panas, jadi otomatis menghasilkan bubuk kopi yang kering. Sedangkan untuk freeze drying adalah metode yang lebih lama, di mana ekstrak kopi tersebut dibekukan, kemudian dihilangkan kelembabannya. Jadi, melalui sublimasi tersebut, menghasilkan butiran kopi instan yang lebih kaya rasa kopinya. Nah, tapi setelah aku terjun mendalami benefit-benefit maupun kekurangan kopi, ini adalah beberapa hal yang aku temukan. Pertama, mari kita bahas dari sisi positifnya. Tahu nggak sih bahwa kopi instan itu tuh kaya atas antioksidan? Iya, jadi zat ini tuh membantu melawan stres oksidatif, di mana melindungi tubuh dari penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan juga penyakit jantung dan banyak hal lainnya. Bahkan menurut studi yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition, moderate coffee consumption is associated with a 15% reduction in the risk of cardiovascular disease loh. Nah, selain itu, karena kopi instan juga seringkali memiliki kadar kafein yang lebih rendah dibanding kopi biasa, menurut Harvard School of Public Health sendiri, untuk individu-individu yang sensitif terhadap kopi, instant coffee masih menjadi alternatif yang lebih aman untuk mendapatkan energi-energi benefitnya. Nah, nggak cuma itu loh, banyak banget studi-studi yang menunjukkan bahwa kopi, termasuk kopi instan, dapat meningkatkan thermogenesis yang mendukung pengendalian berat badan kita secara jarak panjang nih. Nah, tapi kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan nggak sih? Jadi, kopi instan ini mengandung kadar akrilamida yang tinggi banget. Apa sih itu? Itu adalah senyawa kimia yang terbentuk selama proses pembangunan biji kopinya. Jadi, bahkan menurut WHO atau World Health Organization, although acrylamide intake from coffee is low, long-term exposure at high level may increase the risk of cancer in humans loh. Serem juga ya, udah pasti nggak asing lagi dengan tingkatan-tingkatan gula maupun pemanis buatan yang banyak banget di kopi-kopi instan, sehingga otomatis meningkatkan kemungkinan kita terkena diabetes ataupun penyakit-penyakit turunan lainnya. Nah, tapi saking kopi itu menjadi sebuah kebutuhan yang orang-orang sekarang pada cari dengan berbagai macam tipe, banyak banget jenis-jenis kopi yang dijual di pasaran sekarang. Nah, salah satunya yang terbaru adalah kopi decaf dalam bentuk instan atau decaffeinated coffee. Apa sih itu? Basically itu adalah kopi tanpa kafein yang diciptakan untuk mereka-mereka yang ingin menghindari kafein tapi tetap ingin enjoy rasa kopinya. Nah, karena ada banyak cara untuk menghilangkan kafein dari biji kopi tersebut, dari menggunakan air, pelarut organik, karbon dioksida, bahkan filter arang, banyak banget kekhawatiran tentang penggunaan pelarutan-pelarutan kimia yang non-organik yang dipakai. Nah, salah satunya adalah pelarutan kimia namanya methylene chloride, di mana meskipun efektif, has been linked to health risks such as neurotoxicity and also liver damage, yang dikutip dari National Geographic tahun 2024. Tapi jangan khawatir, karena banyak banget alternatif-alternatif yang sudah diciptakan sekarang, seperti Swiss Water Method, di mana mereka menggunakan air panas untuk menghilangkan kafein yang semakin populer di kalangan pencinta kopi akhir-akhir ini loh. Jadi nggak cuma environmental friendly, lebih aman, tetap kita bisa enjoy rasa-rasa kopi dan benefit-benefit kopinya sendiri. Jadi pertanyaan utamanya adalah, apakah kopi instan itu baik atau buruk? nah, seperti banyak hal lainnya, itu semua tergantung dari cara kita konsumsinya. Jadi, itu bisa jadi menjadi hal yang cepat, praktis, dan bahkan bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat jika dipilih dengan bijak tentunya. Nah, kuncinya sendiri adalah modernisasi dan juga membuat pilihan yang tepat.
Jadi, sebelum Anda meminum kopi selanjutnya, pastikan Anda tahu persis apa yang ada di cangkir Anda. Jadi, selamat menikmati kebiasaan kopi yang lebih cerdas, dan terima kasih banyak sudah menonton. See you di video selanjutnya.